datang kembali di podcast Izin Kukar. Karena kita nanti sebentar lagi bakal ngobrol-ngobrol santai tapi tetap berbobot, tentunya bersama orang-orang di balik Izin Kukar. Kali ini kita sudah bersama dengan lawan bicara yang luar biasa keren, menakjubkan. Wow. Ini mereka adalah teman-teman yang begitu luar biasa di balik digitalnya DPM PT SP Kutai Kartanegara. Yakni ada tim IT support DPM PT SP Kutai Kartanegara yang biasa disebut dengan tim pengelolaan data dan juga sistem informasi. Boleh dong kasih tepuk tangan dulu. Wow. Pokoknya stay tune sampai akhir karena kita bakal ngobrol-ngobrol asik bareng kakak-kakak yang ada di sini nih. Tapi katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau gitu kita akan kenalan terlebih dahulu sama teman-teman di balik layarnya tim pengelolaan data dan juga sistem informasi DPM PT SP Kutai Kartanegara. Kita mulai dari yang paling tampan rupawan di sebelah kanan. Dengan bajunya berwarna hitam-hitam, tapi semoga suasana hatinya tidak kelabu ya. Amin. Dengan Kak siapa ini? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Idam, biasanya dipanggil Muhammad. Idam. Oh enggak ya. Idam. Kak Idam itu panggilan paginya. Enggak, semua Oh, hari pagi, siang, Idam. sore, malam tetap ya Iya, panggilannya tetap sama Idam. semuanya. Iya. Status? Status alhamdulillah sudah nikah. Wah. Menikah denganku. Boleh. Oke, stop, cukup sampai di situ aja. Berikutnya ini ada kakak-kakak yang tampan rupawan dengan topinya berwarna coklat, ini biasa dipanggil siapa? Oke, kenalkan nama saya Muhammad Azam Mufrodi. Saya bisa dipanggil Azam. Apalagi ada yang mau ditanyakan? Nanyain status nggak ya? Status tidak ada. Oh nggak ada. I'm free. Iya, nanti kalau mau sama Kak Ajam nanti ya, tenang ya, kita Oh. bakal spill data diri Kak Ajam nanti, tapi tenang Jangan. dulu. Ini ada ladies di sebelah kita ini, the one and only selain saya. Ini dengan Kak siapa namanya? Oke, perkenalkan ya semuanya, aku Afifah Ali, biasanya dipanggil Afifah. Biasa dipanggil Afifah, bukan Ali ya? Afifah. Kayak Kalau malam. kalau malam Kalau jadinya malam Ali. kayaknya ya. kalau malam jadinya justru Ali. Iya. Oke, Kak Afifah. Sehat? Sehat banget. Sehat. Statusnya apa ini? Happy aja. Happy banget dong. happy. Nikmati jalannya, syukuri. Iya, dari pagi sampai sore sama. Iya, oke. Sudah ada Kak Idam, Kak Ajam, dan Kak Apipa. Yang terakhir, ini Apa nih? ganteng iya, Oke. tampan iya. Oke. Kurang apa lagi? Kurang apa coba? Sebenarnya kurang pendampingnya sih. Nah, namanya siapa? Perkenalkan saya Andra Aprianata. Kalau dipanggil nama lengkap kan kepanjangan. Jadi panggilnya AA aja. Oh, dipanggil A. Bercanda guys, bercanda. Panggilnya Andra aja. Oh iya. Tapi Sebenarnya kalau inisial sih ya. Iya boleh. Karena namanya Andra Aprianata kan dipanjang toh. Jadi dipanggil AA aja. Dipanggil nama depannya aja. AA sehat, A? Alhamdulillah sehat ya. Seru banget deh. Padahal sebenarnya teman-teman dari pengelolaan data dan juga sistem informasi ini biasanya itu hariannya selalu yang dihadapi itu komputer, jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan juga Mbak Apipa. Nah ini nih, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tadi Sobat Invest udah pada tahu namanya siapa, ada AA di sini, ada Mbak Afifa, Mas Ajam dan juga Mas Idam. Nah, ini teman-teman kalau di tim pengelolaan data dan juga sistem informasi, ngapain ini? Perannya ngapain aja nih? Sebagai apa sih? Dari AA dulu deh. Ya oke, saya di sini sebagai support jaringan yang pasti Oke. memastikan seluruh jaringan yang ada di MPP dan DPM PTSP itu berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala apapun. Waduh, tim support udah ada yang support belum? Untuk saat ini sih masih mencari-cari. Mohon Oh, doanya ya. mencari support system terbaik ya. Iya, kita doain ya semoga A kita dapat ya. Amin, ya Allah. Oke, sebagai support tadi jaringan ya kalau AA ini ya. Kalau Mbak Apipa, Ya, kalau aku itu di bagian pelayanan drive-thru. pelayanan drive-thru. Jadi memang itu baru ada
tahun kemarin, tahun 2024. Mm-mm. Jadi nanti kalau drive-thru itu pemohon yang mau mengambil terutama surat izin tenaga kesehatan langsung Oke. ambil ke depan, biar nggak perlu repot-repot masuk lagi ke dalam, langsung ke depan So sweet aja. banget ya teman-teman. Iya dong, biar mereka nggak Ini. repot. Waduh, oke. Kalau Mas Ajam, bagian apa nih Mas? Saya di sini sebagai programmernya. Saya salah satu yang mendevelop aplikasi yang ada di MPP ini Mm-mm. dan dari PTSP, Mm-mm. dan juga sebagai admin dari support admin dari aplikasinya. Waduh, banyak banget ya. Banyak, cukup banyak. Kerjaannya Cukup banyak banget ini. banyak Iya, banget ya, banyak. banyak banget. Udah ketemu support sistemnya juga? Sedang mencari? Itu sih dia masalahnya. Kalau Mas Idam, bagian apa nih Mas? Kalau di tugas di saya- support IT nih? Support IT ya. Tugas saya ada hubungannya sama Andra sih yang tadi yang lebih support jaringan. Kalau saya sebetulnya ke memelihara dan memantau software dan Waduh. hardware secara berkala. Software dan juga hardware-nya Iya. secara berkala, memelihara. Tapi syukur udah ada yang memelihara Mas Idam juga ya. Iya, itu Iya. Sama dia. Oke, tapi teman-teman kalau ngobrolin tentang tim IT atau di sini sebutannya adalah kalau di DPM PTSP itu kita kenal sebagai tim pengelolaan data dan juga sistem informasi. Tentunya kan begitu luar biasa sekali mulai tadi dari hardware-nya, software-nya, bahkan sampai program-program ataupun inovasi aplikasi di Yes. dalamnya. Bukan cuman itu, tapi wujud memakai atau mengimplementasikan aplikasinya pun sudah ada gitu. Nah, tapi saya jadi penasaran deh, dan saya juga yakin nih Sobat Invest juga ikut penasaran. Kita mulai deh dari Mas Ajam dulu deh, Mas Ajam. Kan boleh, tadi boleh. ngomong nih katanya bikin segala macam banyak apalah ya macam-macam lah ya yang udah dibikin ya, Ya, gitu. itulah. Ahlinya lah pokoknya. Ahlinya banget nih. Nah, Ahlinya tapi ahli. Enggak ahli. Ahlinya ahli. Ahlinya Di ahli, atas udah, saya masih nggak ada, usah di atas saya rebutan, masih ada nggak langit. usah rebutan. Enggak, bukan ahli. Di atas langit masih ada Masih ada langit. langit. Iya, iya, Oh, iya. siap-siap. Setidaknya Tuh. berkembang bersama. Begitu ya AA. Rendahan. Kalau Betul kalau sekali. misalkan gagal sama yang satu masih ada yang lain. Kok tenang aja ya. Wanita itu tumbuh 1000. Tapi aku belum bisa move on deh. Nggak usah ngobrol lagi. Tapi Cucok. ngobrol-ngobrol tentang belum bisa move on kayaknya. Kalau kali ini kita podcastan bareng sama teman-teman dari pengelolaan data dan juga sistem informasi DPM PTSP Kukar, pasti Sobat Invest juga nggak bisa move on karena kita akan bedah mulai dari hasil ini nih aplikasi-aplikasi yang Jangan, sudah jangan, dibikin. jangan dibedah. Jangan dibedah, jangan dibedah. Ini udah. Jangan bedah aku, Mbak. Jangan bedah. Mas Ajam, Ya. udah nyerah begini udah nyerah. Ya boleh nyerah. Oke. Iya, Mas Ajam, tadi kan katanya udah banyak banget nih aplikasi-aplikasi yang dibikin di DPM PTSP Kukar, apalagi juga untuk yang mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Boleh nggak di-spill biar barangkali nih Sobat Invest belum pada tahu, oh ternyata ada aplikasi ini juga loh, bisa dimanfaatkan juga sama mereka. Oke. Ada apa aja sih sebenarnya? Lumayan banyak untuk aplikasi yang ada di kita itu. Mungkin salah satu yang bisa diakses melalui website kita tuh ada namanya Kepo. 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 Kepo nih apaan nih? Ayo Kepo. Kepo. Kamu Beneran kepo ya? Kepo ya. Oh, kepo ya. Jadi kepo beneran kan? Kepo kan? Apaan tuh kepo? Jadi Kepo tuh mesti kamu bingung nih mau nanya apa nih. Bener-bener. Bisa langsung ke website kita. Nah, ada namanya situ layanan Kepo. Kepo. Bisa sambil nanya-nanya. Nanyanya langsung ke Mas Ajam. Enggak dong. Oh enggak ya? Masa Atau kepo? ke AA? Tanya. Tergantung apa yang ditanya dulu. Oh, Ah, jadi fungsinya kepo ini untuk menampung pertanyaan Yes, dan nanti benar. akan dibantu jawab sesuai tim-tim yang ada. Yap, benar sekali. Oh gitu. Selain kepo, tuh kan Kepo. makin kepo. Selain kepo apaan? Kepo nih, makin kepo lagi nih. Makin kepo lagi. Yakin? Yakin. Oke. Yang kedua boleh nih. Apa Namanya dia SPI atau Superitas. Kita nyebutin namanya Superitas. Superitas. Oke, kalau superitas ini apa nih Superitas itu bentukannya? adalah survei penilaian integritas. Oke, survei penilaian Ya, integritas. untuk mengecek atau menilai seberapa transparan pelayanan kita yang ada di sini. Wow, keren banget. Tepuk tangan dulu dong untuk DPM PTSP Kukar. Jadi bukan cuma memberikan layanan ya, Mas, tapi ternyata Yes. juga menjamin tadi transparansi layanan itu ada. Ya, benar Pakai sekali. SPI tadi ya namanya. Ya benar, atau kita namanya sebutnya Superitas. Wow. Tapi masyarakat juga bisa lihat hasilnya. Bisa langsung, di situ Waduh. real time. Jadi Waduh. kita kelihatan Ada quick count-nya juga nggak? Apa yang kelihatan nih? persentasenya dong. Sabar. iya, iya. Seorangnya. Kalau udah ngomong kelihatan aja semangat banget. Selain tadi, selain kepo dan juga SPI.
lagi ya kira-kiranya. Mungkin Plongseng. Pelongseng. Penasaran nggak Bentar-bentar. dengan Pelongseng? Pelongseng itu bukannya kalau orang yang lagi hamil. berpengalaman. Oh, sorry, Si AA kok sorry, berpengalaman sorry. banget ini. Kayaknya punya pengalaman pribadi. Kok pernah ini? Belum ada karena belum ada pendampingnya. Oh, jadi suka mendalami lebih. Iya kan kalau kita ngomongin tentang pelongseng kan yang kepikiran tuh orang lagi hamil gitu supaya lancar Iya. persalinannya gitu. Emang ada juga di sini atau gimana bentukannya? Ada, dia jatuh aplikasi untuk memudahkan teman-teman kesehatan dalam mengurus surat izin praktek mereka. Oh, gitu. Dan ini diaksesnya lewat. Bisa diakses melalui layanan stripmpp.kukarkap.go.id. Oke, keren banget. Jadi karena dia bisa diakses oleh siapapun, berarti teman-teman sobat invest yang ada dimanapun dari kecamatan manapun boleh ngakses nih. Boleh. Oke. Dan 24 jam, tidak ada 24 jam tutupnya. jam. Oh, nggak ada tutupnya. Nggak ada tutupnya. Karena banyak nih teman-teman nanya nih, Oh. Mas, daftar jam 1 malam boleh nggak? Ya boleh. Boleh ya? Boleh banget. Boleh banget. Ini udah ngelebihin dari Pak RT ya. Biasanya kan Iya, kalau Pak memang. RT 1 kali 24 jam. Kalau ini Ini nggak, 25 jam kalau bisa. Oke. Keren banget, tadi sudah ada Kepo, kemudian SPI dan juga Pelongseng. Yes. Masih ada lagi yang mau di-spill? Gimana? Idam? Ada. Idam Apa banyak tuh? nih, biasanya Idam lebih banyak dibandingin aku nih. Kalau di bidang MPP ada banyak nih. Apalagi tuh? Yang paling saya suka itu Metaverse MPP. Metaverse Wow, MPP. keren banget. Apa tuh? Metaverse MPP. Kok kayaknya apa sih kita di Lebih ke dunia virtual gitu nah. Oh, lebih ke dunia dunia gaib maksudnya? Lain. Oh, bukan. Katakan lagi. Katakan lagi. Bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Boleh diaksesnya di mana tuh? Di anunya? Ayo di mana? Linknya ya. Oh, di Ini apa? linknya. Ayo. Takutnya saking virtualnya, ada di bawah ini ya. Ada di bawah ini deh. Oke. Di bawah. Oke, Nanti saya oke, kasih oke. ya. Jadi bentukannya tuh gimana tuh? Nanti Gimana tuh setelah ini. bentukannya tuh Mas Idam? Bentukannya tuh kita bisa lihat keadaan MPP, pelayanannya apa aja, Oke. terus bisa jalan-jalan ceritanya ke dalam gedung MPP. Oh, saya tahu nih. Jadi benar-benar apa tadi namanya? Metaverse. Metaverse. Jadi ngajak teman-teman sobat invest yang ada di rumah mungkin atau mungkin lagi ada di dapur gitu ya, bisa. ngerasakan experience masuk ke dalam MPP tapi padahal lagi ngupas bawang Ya, bisa. gitu ya. Di mana aja. Iya. Lagi Mana gitu aja. bisa juga. Tempat tidur juga bisa. Di atas bawaannya pohon jambu mah. juga bisa. Iya, lagi panen. Iya. Dia selain jalan-jalan bisa lihat masing-masing layanannya per tenan. Oke, jadi bisa kepoin juga layanannya apa aja. Oh, gitu. Udah bisa diakses nih? Sudah Bisa. bisa. Oke, ada di bawah ini ya, Mas Bah, Idam ya. di bawah nih. Ada di bawah ini ya. Bawahnya mana? Nggak Di mana kelihatan. ya? Di mana ya? Aduh, keren Mana banget. nih? Terus apa lagi, Mas Idam? Lagi ya diingat-ingat ya. Oh ya, tadi kan ada SPI tuh. Survei apa tadi SPI? Prioritas. Super penilaian integritas. Penilaian Survei integritas. penilaian Kalau integritas. yang persisnya tuh ada namanya SKM. SKM, susu kental manis. Bukan. Barat mau ngomong. Panjangannya survei kepuasan masyarakat. Oh, survei kepuasan. Masyarakat. Masyarakat. Jadi sebenarnya teman-teman di sini fungsinya sebagai enggak ya. Jadi apa maksudnya survei kepuasan? Maksudnya tuh bagi orang yang telah mendapat pelayanan di MPP dan mereka bisa mengisi surveinya tersebut, mengasih nilai terhadap MPP gimana pelayanannya gitu. Oh, jadi ngasih nilai sama pelayanan teman-teman yang ada di sini. Nggak cuma pelayanan sih, bisa kayak sarana prasarana juga kita lihat. Jadi bisa. Boleh diisi di situ. Boleh, sejujur apapun. Oh, sejujur apapun. Iya, sebanyak Hanya itu. malaikat yang tahu ya sebenarnya. Jadi keluarganya sekalian. Biar banyak. Banyak. Datang. Iya. Keren banget ya. Aduh kan. Dulu dong. Padahal baru di awal-awal ngobrol sama teman-teman tim pengelolaan data dan juga sistem informasi ini nggak ada titiknya ya rasanya ya. Benar-benar banyak dan begitu luar biasa. Tapi tadi sudah ada banyak produk dan juga aplikasi-aplikasi yang sudah teman-teman sampaikan nih. Tadi juga ada Kepo, SPI, Pelongseng, SKM, Metaverse dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi
unik di sini menurut saya salah satunya ya, walaupun semuanya begitu luar biasa, saya itu jadi penasaran sama pelongseng tadi Mas Ajam. Jadi pelongseng ini kan katanya teman-teman tenaga kesehatan yang ada di kecamatan manapun itu boleh ngurus izin prakteknya ya? Ya, Izin bisa. prakteknya lewat pelongseng aja. Nah, kalau mereka udah ngurus nanti gimana dong? Nah, jadi nanti dia pertama nih, kita juga punya sistem namanya single sign on. Oh, Nah. banyak banget ya ini ya teman-teman ya inovasinya. Jadi single sign on tuh kita bikin satu akun, Oke. itu bisa untuk akses semua layanan yang ada di MPP. Oh, termasuk kepo tadi. Kepo enggak? Oh, Kepo enggak? oh semua layanan yang Semua ada layanan di aja. MPP. Oke. Yang layanan ada di MPP. Kita menggunakan sistem single sign on, yang dimana bisa diakses melalui, mungkin di bawah lagi ya. Ah, Boleh di bawah. Oke, boleh di bawah, boleh. Nah, tambah aja di bawah. Banyak aja. Ah, Sering banyak. 10. Biar bisa di screenshot masing-masing. Boleh, biar sobat invest juga makin tahu. Nah, setelah tadi ke ke apa? SSO. SSO, nanti kita daftar. Daftar data diri kita, diisi dari form yang ada. Nah, kita butuh waktu sekitar 2 kali 24 jam 2 kali 24 untuk melakukan jam. verifikasi akun. Oke, jadi dicek lagi ya, Ya, apakah benar Benar, data data-datanya. sesuai. Setelah itu, Nah, setelah itu nanti setelah dapat notifikasi di email, kalau akunnya udah diverifikasi, udah sukses, nah bisa menggunakan layanan yang ada di MPP ini, Nah. termasuk salah satunya Pelongseng. pelongseng. Nih, didengarin nih untuk teman-teman sobat invest yang terspesialnya teman-teman nakes ya, yang ada di kecamatan manapun. Setelah itu tadi mengakses pelongseng, Ini yang biasa sering ketuker nih. apa tuh? Teman-teman nakes nih biasanya ngaksesnya dinas kesehatan. Oh. Iya. Seharusnya mereka itu mengakses adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Ngaksesnya ke situ dulu. Yes, benar. Di Nanti bagian situ pelongseng. Pelongseng, buka nanti layanan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Nanti situ banyak macam-macamnya. Surat izin praktek apa aja yang mau diurus Oke. dari seluruh bidang sektor kesehatan. Nah, termasuk Gitu. tadi pelongseng ya. Kalau udah selesai pelongseng dari seluruh sektor bidang kesehatan, kalau udah selesai ngurus, terus ngapain tuh? Kemana tuh Mas Nah, Ajam? akan menjadi tamunya dari Mbak Apipa. Mbak Apipa, oke Mbak Apipa akan menjadi tamunya Mbak Apipa. Kok Betul tiba-tiba sekali. bertamu? Ini konsepnya kenapa? Soalnya kan tadi katanya Mbak Apipa ini salah satu support yang ada di drive-thru-nya Iya, betul. DPMPTSP Kukar. Terus kok bisa teman-temannya nakes ya khususnya yang habis selesai mengakses pelongseng, salah satunya juga ngurus izin prakteknya, kok bisa jadi tamunya Mbak Apipa? Kenapa emangnya? Iya, karena tujuan dari drive-thru tersebut adalah untuk memudahkan para nakes ketika SIP-nya sudah jadi yang dari pelongseng tersebut diambil langsung ke drive-thru. Jadi mereka nggak perlu masuk ke sini mencari-cari mau ambil Biar SIP. nggak repot Nggak ya, biar nggak repot. keluar Karena dari memang kendaraan, nggak turun kendaraan. Betul, karena tujuannya pelongseng kan pelayanan online dan mempermudah pemohon untuk mengambil SIP yang sudah jadi tadi dari pelongseng tersebut. SIP ini adalah Surat izin praktik. surat izin praktek. Untuk nakes. Oke, untuk nakes ya nih. Iya. Jadi sekaligus informasi juga nih untuk teman-teman nakes yang ada di berbagai kecamatan. Kalau misalkan mau urus izin prakteknya dari berbagai bidang kesehatan, silakan langsung aja diaksesnya melalui websitenya kita ya, Dinas. Dinas Penanaman yang mana nih? Yang Yang mana pelongseng. dulu? Yang pelongseng. Pelongseng itu bisa diakses melalui layanan stripmpp.kukarkap.go.id. Pokoknya ada di sini ya. Jadi bisa memudahkan Diklik teman-teman. aja nanti di bawah. Diikuti alurnya. Kalau bisa nanti full link di bawah. Kayak berita breaking news. habis selesai diakses, diikuti alurnya, nanti akan menjadi tamu Mbak Apipa. Betul. Jadi tadi konsepnya kan ini teman-teman yang udah jadi ya Mbak ya SIP-nya Betul, itu sudah akan jadi. ngambilnya ke drive-thru. Ke drive-thru. Waduh, jadi nggak perlu repot-repot ya, nggak perlu perlu. turun masuk ke dalam gedung, nggak perlu ya Nggak Mbak? perlu, bahkan kendaraannya langsung ke drive-thru bisa langsung ambil. Posisinya drive-thru-nya ini di mana sih Mbak? Langsung di depan banget nih, di depannya MPP mau Oh, pelayanan publik. aduh, persis di depan gedung ya. Persis, warna biru kok. Warna biru. Oke, siap. Tulisannya siap, ada siap, drive-thru-nya. siap. Oke, tulisannya ada drive-thru. Jadi buat sobat invest yang dari manapun, kecamatan manapun, nggak perlu pusing lagi ya. Kalau sudah sampai di halaman gedung
pengunjung kita, pokoknya lihat ada bangunan berwarna biru tulisannya drive-thru, itulah tempat Betul. mengambil SIP. Langsung. Langsung di situ ya. Langsung. Ngomongnya apa, Mbak? Kalau udah nyampe itu, diketok-ketok atau di apa Tumbas, ini? Mbak. Ini suka Punten, suka Mbak. banyak yang salah paham sih. Dikira Oh, tukang sekalian fotokopi diklarifikasi. sih tadi. Iya, jadi itu drive-thru ya teman-temannya, bukan untuk fotokopi ya. Oh, banyak yang ngira itu untuk fotokopi ya. Benar. Oh. Jadi kan saya sedih ya kan tulisannya bisnis drive-thru Beli. ya. Iya, Mbak iya. beli, Mbak. Iya, sedih dong. Dikirain orang jualan. Banyak ya. dong keuntungannya nanti kalau jual. Buat teman-teman yang pengen fotokopi, sebenarnya kalau di dalam gedung itu udah ada pelayanan mandiri ya. Iya, Di benar. di podcast sebelumnya juga sudah disampaikan ya oleh teman-teman CS di podcast yang ini, episode yang ini. Ya, sebelumnya. Episode yang ini teman-teman bakal lihat ya nanti bahwa di situ ada pelayanan mandiri. Betul. Iya, Mbak Apipa, Ya. tadi kan tamunya udah datang, walaupun kadang ada selisih paham dikirain tempat fotokopi dan lain Iya, sebagainya. betul. Jadi fungsinya drive-thru ini Mbak, selain tadi nih teman-teman dari tenaga kesehatan katanya ngambil surat izin prakteknya yang udah jadi, tapi pernah nggak ada teman-teman tenaga kesehatan SIP-nya belum jadi tapi ke drive-thru juga? Oh, pernah banget. Justru itu banyak banget kasusnya sih. Jadi apa yang dilakukan Mbak kalau kayak gitu? biasanya pertama kami memberikan, sebenarnya ada di Plongsing itu ada yang namanya tracking permohonan. Oh, Nah, tracking permohonan. jadi terkadang itu pemohon-pemohon yang mengajukan permohonan di Plongsing masih belum tahu ada fitur yang namanya tracking permohonan. Keren banget. Iya, jadi mereka tuh nggak perlu datang ke sini, maksudnya untuk nanya udah jadi Udah. atau belum Oh, SIP aku. Kan namanya kita nunggu nggak sabaran ya. Iya, udah kayak paket ya, udah kayak paket ya bisa di tracking. Ada trackingannya. Jadi selama kalau nanti masuk ke akunnya masing-masing, klik tracking permohonan, masukkan nomor tiketnya yang ada di riwayat permohonan, nanti kelihatan tuh kalau misalnya posisinya sudah di drive thru artinya sudah bisa diambil. Oh gitu. Jadi Iya. teman-teman nggak perlu bertanya-tanya, nggak perlu Betul. sibuk chat sana sini. Betul. Takutnya nanti ada yang 7 hari 7 malam nggak bisa tidur cuman gara-gara mikirin Nunggu SIP-nya aja. selesai Oh, ya. benar. Oke, Benar. jadi sudah diklarifikasi ya Sobat Iya. Invest langsung sama Mbak Apipa. Nah, selain itu Mbak Apipa, kalau tadi kan udah dikasih saran nih buat Sobat Invest yang barangkali SIP-nya belum jadi ya. Kadang Iya. kita kalau nunggu sesuatu barang itu kayak AA mungkin ya, mungkin Nggak sampai sabar. nggak sabar gitu ya kan. Kapan nih? Kapan nih gitu. Kapan di meritnya ya? Enggak lah Itu itu Oh, bukan enggak. barang, itu bukan barang. Oh iya iya. tapi Beda. Mbak Apipa selain SIP tadi ngambil, kemudian tadi juga bisa nge-tracking melalui Plongsing, sebenarnya ada nggak kendala lainnya yang pernah Mbak Apipa hadapi ketika di drive-thru? Ada sih, mungkin beberapa kadang ada pemohon yang dia salah paham sih sama Salah alur dari permohonan Sampai tersebut. jambak-jambakan nggak itu di depan? Syukurnya nggak Oh, ada nggak ya? sih Nggak ada jambak-jambakan karena ya? pemohonnya lagi kena api, jadi kita harus jadi air kan biar Ah. semuanya padam gitu. Bener-bener Benar. mengerti banget, luar Bagus. biasa, luar Bagus. biasa. Analogi yang bagus, mantap. Fungsinya kita sebagai pelayanan kan seperti Iya, itu ya. Jadi betul, meskipun betul. pemohon lagi dalam keadaan emosi, kita kalau bisa tetap tenang biar pemohon bisa menerima solusi yang kita berikan tuh dengan baik. Kalau Seperti aku nggak itu. bisa loh itu, kayaknya langsung aku lemparin loh itu, nggak bisa, aku emosi banget loh kalau orang marah, aku juga harus marah kayaknya. Tapi bisa ya, syukurnya Mbak Apipa di sana, Sabar, bukannya sabar. Mas Idam, bukannya Mas Ajam Nggak gitu, bisa, nggak bisa. terbakar itu kayaknya. Bisa harus Oke, seperti itu tapi sih. diberikan pemahaman ya pada akhirnya. Iya, mungkin kadang-kadang ada yang datang dalam keadaan sudah emosi, dan apalagi drive-thru kan kadang-kadang panas ya. Jadi hatinya sudah panas, lingkungan pun panas, jadi kan mereka double ya. Pokoknya tapi yang penting nggak jambak-jambakan ya. Enggak sih. Kadang-kadang tuh saya suruh mendekat ke jendela drive-thru biar kena AC-nya biar iya, dingin siap. gitu. Biar mereka enggak emosi. Sombongnya sombongnya emang Sombong agak ya? iya, sombongnya agak Beda ya emang ya. beda style sombongnya. Iya dong. tapi Mbak Apipa kan ini agak berarti berbeda ya ruangan Mbak Apipa dan juga Mas Ida, Mas Ajam dan AA ini beda ya. Oh, beda. oke. Mbak Saya Apipa di ada di depan, depan, kalau teman-teman adanya di dalam. Di belakang. Iya. Nah, tapi Mbak Apipa karena berbeda nih sama teman-teman, Iya. pernah nggak sih ada kejadian unik yang pernah Mbak Apipa yang pernah terjadi di Mbak Apipa dan masih keinget gitu sampai Oh sekarang? masih, kadang-kadang kan drive-thru itu kan jendela itu hitam ya. Iya.
Jadi mereka tuh kadang-kadang nggak tahu kalau misalnya itu ada orangnya atau tidak. Oke, jadi masih Alih-alih mengetuk jendela, mereka langsung masuk assalamualaikum dari pintu. Jadi kan saya langsung kayak, oh siapa ya? Nggak boleh salam dulu. Enggak dong, langsung buka aja dan langsung masuk, kan saya juga bingung ya. kayak freak banget ya. Iya, tiba-tiba Dikirain langsung- rumah kali. Awkward momen banget kan, itu kita lagi ngetik-ngetik tiba-tiba dia buka pintu kan, dan mukanya asing kan. Iya bisa dibantu ibu gitu. Itu sih yang paling sering keinget sih. Tuh harusnya AA nih yang suka jagain Mbak Pipa. Aduh. Sepertinya itu berarti. Oh, berat ya. Oke. Apa yang berat? Apanya yang berat? Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol bareng Mas Ajam, Mas Idam, Mbak Pipa. Untuk AA sehat, A? Alhamdulillah sehat ya. Iya, alhamdulillah. Tadi kan katanya sebagai support jaringan juga ya. Ya, Berarti mastiin supaya jaringan yang ada di sini khususnya juga yang berkenaan dengan aplikasi-aplikasi tadi Ya. untuk pelayanan publik itu bisa tetap terjaga. Bener ya? benar. Ngapain aja biar bisa tetap terjaga tuh aplikasi Ya, jadi lewat jaringannya tadi. jaringan oke. Jadi di sini untuk job desk-nya yaitu saya selalu memonitor seluruh pelayanan yang ada di DPMP TSP dan MPP itu untuk kelancaran dan keandalan pada jaringan. Jadi setiap hari saya selalu berpatroli melihat kondisi Waduh, jaringan. patroli nggak tuh? Berpatroli supaya apa? Untuk pelayanan kita tetap prima dan terjaga. Wow, luar biasa. Yang kayak gini masih jomblo. Jaringan aja aku jaga apalagi hati. Bukan main. Oke, tapi gokil sih. ya Gokil sih, gokil. gokil ya. Tapi Patroli doang rajin. patroli doang rajin dapatnya belum gitu. Tapi AA ini kan katanya tiap hari patroli nih. Ya. Biasanya pernah nggak sih nemuin kendala-kendala harian gitu dari hasil patrolinya? Soalnya kan kalau nemu pasangan belum ada, hasilnya patroli itu biasanya nemu apa aja? Ya, Masalah. untuk kendala yang sering terjadi sih yang pasti koneksinya internetnya lambat, kemudian ada jaringan yang terputus. Dan syukurnya di MPP dan DPMPTS ini kami disupport oleh dari Diskominfo Kuptai Kartanegara. Oke. Jadi setiap ada permasalahan kami langsung kontak kepada Diskominfo untuk bisa membantu untuk men-tracking dan memonitor apa yang terjadi kendala yang ada di sini. Jadi langsung hap Ya langsung segera gitu ya. Sat. Waduh, kisah hidupnya kapan satsetnya? Kisah hidupnya segera. Ah iya, siap. Oke. Tapi berarti Mas Andra ini kan tadi katanya sama Mas Idam ini saling melengkapi satu Betul. sama lain. Iya. Yang ini Bukan Waduh. maksudnya hal yang begitu. oh, enggak ya, Dalam enggak ya. pekerjaan. Dalam hal Profesi. pekerjaan Iya. profesional. Oke. Ini saling melengkapi yang di sini. Katanya ini sudah menjaga jaringannya. Jaringan yang dijaga itu berarti jaringan termasuk ini ya, yang ada di sini ini kan Ya, banyak banget. di TV antrian, habis itu di pelayanan mandiri, di komputer Oke. pelayanan juga semuanya dijaga. Termasuk perangkat-perangkatnya juga. Betul, iya. Mungkin ada yang kendala, salah satunya tadi jaringan ya Mas ya. Jadi jaringannya lemot atau ada kabel yang terputus, di situ saya Cukup coba- panggil AA. cukup panggil AA. Ya, Sebut namanya 3 kali. Sebut namanya 3 kali AA gitu ya. AA mana ya? Iya. Tolong Biar- dong. Tolong geli sih dong. dengerin. Iya. Lebih karena geli sih sebenarnya dengerin. Nah, kalau tadi katanya AA ini support bagian jaringan. Lantas katanya Mas Idam ini saling melengkapi satu sama lain dalam hal pekerjaan. Iya. Kalau Mas Idam berarti di bagian apanya, Mas? Saya bagian pemeliharaannya. Oh, apa yang dipelihara ini? Kucing. Oh, Pemeliharaan atau maintenance sih bahasa kerennya. ah, Keren pakai banget ya. keren Ya banget. apa jadi maintenance juga apa? Kucing Kalau bodoh. masih- Apa yang di maintenance ini apa? Objeknya apa? Kalau masih tidak tahu perawatannya, Nah, perawatannya. Apa yang dirawat? Apa yang Kucing. dirawat Apa itu ini? yang Kodok. dirawat? software dan hardware. Oh, software dan hardware. Emang hardwarenya ada apa aja? Hardware-nya ada apa aja? Banyak. Di antaranya deh. Kalau misalnya kalian main-main ke MPP, mungkin ada banyak alat-alat IT atau alat komputer di sini yang bisa kalian lihat. Kalau dihitung-hitung jumlahnya ada banyak di atas 10
buting apa 10 unit. 10 unit. lebih pokoknya Oke, banyak. coba deh kalau gitu Buting diruntut sebuting. dari awal masuk nih, Sobat Invest Oh, masuk dari oke. pintu. Ada apa salah satunya? Pastinya dari awal masuk kalian melihat anjungan antrian atau mesin pengambilan nomor antrian. Oh, oke. Berarti bisa ngambil nomor antrian juga di situ. Betul. Selain itu ada apa lagi? Media informasi. Media informasi ini menampilkan apa nih, Mas? Berita-berita atau masalah nggak masalah sih, informasi tentang MPP, informasi terbaru ditampilkan di sana dalam bentuk video dan foto. Oke, bisa ngambil nomor antrian, ada informasi-informasi terbaru juga. Selain itu ada apa lagi? Di bagian kanan kirinya ini saya lihat juga Sebelahnya banyak. lagi. Sebelahnya lagi apa tuh Kalau sebelahnya? tadi kan ada websitenya SKM. Nah, di sini kami menyediakan alatnya sendiri dalam Oke. MPP. Ada alatnya. Alatnya. Tadi sudah ada aplikasi SKM-nya, ada alatnya lagi. Iya. Jadi untuk Sobat Invest yang udah selesai layanan bisa langsung menuju ke alat itu langsung isi SKM-nya. Iya, betul. Selain itu, abis itu kita susur lagi ke sisi kanan dan kiri. Ada apa lagi? Apalagi ya? Ada saya. Ada saya juga. Iya. Kalau tiga ini ada digital signet namanya, Oh, atau oke. sebagai media informasi. Jadi supaya Sobat Invest yang di sini juga lumayan ya, jadi kayak TV gitu sambil nonton-nonton, ada Banyak info-infonya layar. juga, jadwal layanan juga ada. Iya. Selain itu apa lagi nih Mas Idam? Terus yang saya jaga itu Waduh, Ada dijaga. saya. Tadi saya. Dijaga ya? Kalau sudah Dijaga nggak tuh? yang paling sering saya rawat itu bagian pelayanan mandiri, komputer dan printernya Oke. semuanya. Di layanan mandiri itu sebelumnya juga udah disebutkan ya di Iya. podcastnya ya Sobat Invest. Jadi buat Sobat Invest yang mungkin datang ke sini DPM PTSP maupun mau berlayanan di MPP ya kan, mungkin ada hal-hal yang tertinggal, terlewat, terlupa secara tidak sengaja, langsung aja nanti ke pelayanan mandiri. Bisa fotokopi di sana juga ya Mas Idam ya? Iya, secara Oke, keren banget. Oke deh, teman-teman. Dari tadi kan udah ngobrolin tentang job desk-nya masing-masing dari tim pengelolaan data dan juga sistem informasi DPM PTSP Kutai Kartanegara. Seru banget, luar biasa banget ini. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, ada Aduh, satu jangan pertanyaan diakhiri. nih. Pasti kangen ya? Pasti kangen ya? Kangen. Kalau kangen makanya jangan lupa ya di follow, di Ya. subscribe ini Subscribe, dia yes, ya. subscribe. Izin Kukar kita banyak nanti video-video episode berikutnya bareng sama Minvest. Siap ya AA? Siap. Jangan lupa jempolnya ya. Jangan lupa ya jempolnya. Tapi sebelum kita menutup, ada pertanyaan-pertanyaan ringan buat teman-teman yang harus dijawab dengan sesungguh hati. Aduh. Sebenarnya teman-teman, ini menurut teman-teman nih, seberapa krusial atau seberapa penting sih peran teman-teman itu, apalagi khususnya untuk menunjang pelayanan publik yang ada di DPM PTSP Kutai Kartanegara beserta layanan-layanan publik lainnya yang ada di MPP Kutai Kartanegara. Kita mulai dari AA. Ya, untuk peran kami sih sebenarnya sangat penting karena di sini kan semuanya serba online. Jadi kalau tanpa ada kami, pelayanan tidak akan terlayani. Boleh. Kalau nggak ada AA, Kalau nggak ada saya, Ada idam. ada Idam. Ya. Benar-benar ya udah langsung aja. Betul langsung aja deh ke Mbak Apipa. Ke Mbak Apipa aja deh. Mbak Apipa. Menurut Mbak Apipa seberapa krusial? Tentu sangat krusial ya, karena sekarang juga zamannya kita sudah serba digital ya. Terus juga dan kita lihat secara geografis juga Kutai Kartanegara kan kecamatannya itu jauh-jauh ya, Banyak jaraknya pol dan banyak pol dan jauh. besar-besar ya. Jadi untuk pelayanan seperti ini pun harusnya sangat sangat terbantu. penting, sangat penting agar memudahkan dari teman-teman yang lokasinya jauh dari MPP. Cakep. Mas Ajam, seberapa penting sih ada Mas Ajam dan kawan-kawan? Enggak, saya enggak terlalu penting sih sebenarnya. Oh iya, pantesan ya sering ditinggalin. Iya. Enggak penting-penting banget. Iya, boleh. Setidaknya bisa mendukung aja. Cukup. Oh ya, udah cukup dengan mendukung ya. Cukup kan? dengan mendukung. Iya, kalau Mas Idam, Sama seperti Ajam tadi, nggak terlalu penting-penting juga, malah dianggap tidak ada ya. tapi syukurnya udah beristri ya. Iya, alhamdulillah. Nilai plus. Iya, itu. Tapi teman-teman,
saya yakin sih, sangat-sangat yakin kalau nggak ada teman-teman, salah satunya sebagai penunjang pelayanan apalagi digital yang ada di DPM PTSP dan juga MPP Kutai Kartanegara, maka tidak akan terlaksana ya pelayanan-pelayanan publik yang prima yang begitu luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan sebelum pertanyaan penutup, tadi kan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sudah tercipta karyanya teman-teman dari pengelolaan data dan juga sistem informasi DPM PTSP Kutai Kartanegara. Dari sekian banyaknya ini kan berotak-atiknya dengan data masyarakat Kutai Kartanegara nih. Kita kalau udah ngomongin tentang data pasti sensitif banget nih. Yes. Tapi teman-teman bisa nggak, dari tadi udah tampil gagah dan cantik, bisa nggak menjamin bahwa data dari masyarakat Kutai Kartanegara itu pasti terjamin? Apa coba jaminannya? Boleh, Oke, Andra? jaminannya di sini kami sudah mendapatkan sertifikat ISO tentang sistem manajemen keamanan informasi yang untuk nomor kodenya 27000-2022. Wow, jadi aman ya? Aman. Boleh Data sedikit kalian. revisi untuk ISO-nya itu dia ISO 27001 tahun 2022. Oh, tahun 2022. Itu tentang Oke. menjamin standarisasi internasional tentang sistem keamanan informasi. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk tim pengelolaan data dan sistem informasi DPM PTSP Kukar, luar biasa. Terakhir, harapan teman-teman pengelolaan data dan juga sistem informasi DPM PTSP Kukar bukan untuk pribadi loh AA. Siap. Nanti kalau untuk pribadi langsung nyebutin kriteria cewek lagi. Untuk pelayanan publik ke depannya. Mulai dari Mas Idam. Ke depannya ya. Andra mungkin duluan. Oh ya, saling melengkapi Mas Andra. Oke, kalau untuk saya harapannya semoga pelayanan ke depannya bisa sangat membantu untuk warga Kutai Kartanegara yang berada di ujung Kutai Kartanegara untuk bisa untuk tetap terlayani kepada pelayanan kami yang telah diberikan secara online dan mudah. Weh, jangan lupa coblos. Coblos nomor Nah, itu. Itu dia. Itu dia. Berikutnya Mbak Apipa. Oke, sama ya kayak Mas Andra ya. Pokoknya diharapkan dengan adanya pelayanan di MPP ini, terutama yang digital ya, yang online, bisa mencakup warga-warga Kutai Kartanegara yang posisinya sangat jauh, yang nggak perlu, jadi nggak perlu jauh-jauh ke MPP, bisa diakses secara online. Wih. Dan selain mudah, cepat, dan pasti hasilnya juga memuaskan. Wih, Mas Ajam, apa Mas Ajam harapannya? Harapannya semoga digitalisasi makin meluas untuk daerah Kutai Kartanegara, dan mungkin sedikit bocoran ada bakal sesuatu yang cukup menarik, sebuah aplikasi yang dimana kita akan membuat sistem, ya itulah pokoknya. Juga nanti dikit aja bocoran, boleh. Boleh, apa tuh? Apa itu? Apa? Kira-kira apa? Apa dong? ya? Apa dong? Kalian Apa cukup ya? tinggal klik, kita akan mendatangi kalian di mana tempat kalian berada. Wow, jadi coming soon nih. Wah, jadi nggak sabar nih. Sangat ditunggu. Mas Idam, terakhir. Saya berharap sih semua orang yang mendapat pelayanan di MPP setelah mereka datang ke sini cukup satu, yaitu merasa puas. Waduh. Udah gitu aja. Itu aja. Oke, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk tim pengelolaan data dan juga sistem informasi di DPM PTSP Kutai Kartanegara. Dan Sobat Invest, tidak terasa perbincangan kita yang begitu mendalam, begitu asik ya, bareng sama teman-teman mas-mas dan juga mbak-mbak yang kece-kece badai kali ini. Tentunya orang-orang yang begitu luar biasa dengan segala produk-produk inovasinya dari segi digitalisasi untuk menunjang pelayanan publik yang ada di DPM PTSP Kukar dan juga MPP Kukar sudah berakhir. Tapi jangan sedih dong, jangan sedih ya. Buat Sobat Invest yang pengen cari tahu lebih dalam lagi ya, langsung aja jangan lupa di follow Instagramnya jangan lupa. kita dan semua sosial media kita ada di bawah ini. Oke. Jangan Dan lupa jangan di-like lupa ya. di subscribe ya, Jangan lupa biar di-like ya, jempolnya. jangan lupa jempolnya, jangan lupa Jempolnya. di subscribe biar nggak ketinggalan info-info terbaru tentang Minpes yang geledah habis nih. Orang-orang di balik layar izin Kukar. Kembali lagi nanti kita di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.